Merantau. Setelah merantau setahun lamanya, ibunya dan bapak tirinya pulang dari Delhi. Didapatinya, keadaan Malik sangat merisaukan sekali. Dengan bujukan seorang ibu, maka akhirnya Malik diantar kembali ke sekolah Parabe. Dia masuk ke kelas 6. Disinilah dia belajar berpidato adat dengan orang-orang tua yang ada di dekat Parabe. Lalu pindah ke Tawalib kelas 7. Tapi akhirnya pada usia antara 14 dan 15 tahun, ada keinginannya untuk merantau ke Jawa. Di kampung tidak ditemukannya ketenangan batin. Tanpa setahu ayahnya, dia berangkat ke Jawa, tapi melalui Bengkulu. Sampai di sana kena penyakit campak. Dibantu oleh orang sepesukuannya, maka dirawatlah dia di Napal Putih. Akhirnya dia dibawa pulang ke Padang Panjang dan diobati sampai sembuh. Pada usia 15 tahun, dia berpamitan kepada ayahnya untuk merantau ke Jawa. Ayahnya terdiam sebentar lalu bertanya, "Mengapa engkau ke sana?" "Menuntut ilmu." "Ilmu apa yang akan kau tuntut di sana? Kalau perkara agama tidak di Jawa tempatnya, tetapi di sini di Minangkabau ini. Entah kalau engkau ingin kepada iparmu, Abuya A.R. Sultan Mansur di Pekalongan." Memang itulah maksud Ananda. Pendirian ayah tidak berubah. Engkau sudah balik telah lebih 15 tahun umurmu. Kalau tidak dapat dihalangi lagi, berangkatlah. Kau dengar pantun ayah. Pancaringat di tepi air, lah mati maka berbuah. Ingat-ingat Ananda berlayar, laut sakti rantau bertuah. Ingat, jawabnya. Perhatikanlah itu. Insya Allah. Dan ayah tolonglah dengan doa. Ayahnya berdoa. Dia mengamin. Juga yang hadir pada saat itu. Ketika Malik berangkat merantau. Dia hanya sampai kelas 7 di Tawalib setelah pindah dari Parabe. Di saat itu sedang berkembang faham komunis yang menyuarakan kemerdekaan bagi negeri ini. Mereka menyusup ke dalam organisasi-organisasi Islam dan mencoba untuk mempengaruhi organisasi tersebut agar ikut dalam perjuangan komunis. Ayahnya menasihatinya untuk lebih hati-hati di rantau nanti. Jangan sampai terpengaruh oleh faham-faham yang bertentangan akidah. Sesampai di Jogja, dicarinya orang sekampungnya dan ditemuinya. Marah Intan yang berusaha di dekat Kauman, pusat kegiatan Islam. Di kampung Ngampilan dia bertemu dengan adik ayahnya Ja'far Amrullah, tidak jauh dari Kauman. Pamannya ini sengaja istirahat berdagang untuk menuntut ilmu agama lebih dalam di Jogja. Malik dibawanya ke guru-gurunya sebelum berangkat ke Pekalongan, di tempat iparnya. Dia bersama pamannya belajar tafsir kepada Kiai Haji Hadikusumo.
Di sini dia mendapatkan pelajaran tafsir lebih dalam daripada di Padang Panjang. Karena kiai ini menerangkan setiap ayat secara rinci, mulai dari asbabun nuzulnya dan hadis berhubungan dengan itu, serta pengertian pelajaran ayat itu menurut bahasa. Dari host Cokro Aminoto, dia mendapat pelajaran Islam dan sosialisme. Sedangkan dari RM Suryo Pranoto tentang sosiologi, dari Haji Fahrudin tentang agama Islam. Sesudah beberapa bulan di Jogja, barulah dia berangkat ke Pekalongan, ke rumah kakaknya, Fatimah Karim Amrullah, dan iparnya, Ahmad Rashid Sultan Mansur. Dari iparnya lah dia mendapat jiwa keagamaan yang sebenarnya, membentuk pribadi yang kuat dalam menghadapi perubahan zaman di masa itu, di mana komunis dan penyimpangan-penyimpangan dalam Islam sedang berkembang. Malik bertambah matang. Walaupun sifat suka tersinggung dan pemarah masih ada, pantang dikatai, dan kadang-kadang juga perajuk. Walaupun begitu, namanya mulai dikenal masyarakat. Dia sudah mulai berceramah dari masjid ke masjid. Dia melamar untuk jadi guru di Padang Panjang, tapi ijazah tidak punya, sekolah hanya sampai kelas 7 tawalib. Dia kecewa dan tampak gusar sekali. Akhirnya dia putuskan untuk merantau ke Pematang Siantar.